Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk menuju Masjid Siti Halimah guna untuk menjalankan sholat isya berjamaah dan insya Allah dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam hingga yaumil akhir nanti. Sebelum kita memasuki rangkaian ibadah tarawih pada malam hari ini, izinkan kami panitia Ramadan menyampaikan beberapa pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama yang bertindak sebagai penceramah dan imam yaitu Bapak Suhada. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada para jamaah dan warga sekitar yang telah memberikan sebagian rezekinya untuk hidangan berbuka puasa, yaitu Ibu Haja Karta Jumena, Jalan Pepaya 1, Hamba Allah, Ibu Nursifah, Jalan Manggis 1, Ibu Yuyun, Jalan Blimbing 9, Ibu Raharjono, Jalan Nangka, Ibu Suhada, Jalan Blimbing 3. Terima kasih Bapak dan Ibu serta jamaah dan warga sekitar yang telah memberikan rezekinya. Semoga apa yang telah berikan untuk Masjid Siti Halimah ini dibalaskan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi para jamaah yang ingin mengikuti itikaf pada malam hari ini bisa mendaftarkan diri ke panitia Ramadan, dan bagi para jamaah yang ingin memberikan dana sahur untuk peserta itikaf bisa menghubungi panitia Ramadan. Berikutnya kami mengingatkan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meluruskan dan merapatkan saf salat kita demi kesempurnaan ibadah salat berjamaah. Dan bagi para jamaah yang membawa alat telekomunikasi bisa dapat mohon gunakan mode silent atau mode getar agar tidak mengganggu jamaah lainnya. Dan terakhir bagi para jamaah yang ingin menyisihkan rezekinya bisa mengisikan tromol yang ada, baik tromol yang sedang berjalan maupun tromol kaca yang dekat pintu. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Suhada dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Lebaran berapa hari lagi? Tergantung satu Syawalnya. Ya kan, ada perbedaan di awal, mungkinan ada perbedaan juga nanti di akhir. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedianya yang bertindak sebagai penceramah kali ini adalah Bapak RW 003. Ada jadwalnya. Cuman dari pagi beliau sudah
menginformasikan kepada panitia bahwa beliau masih sibuk dengan urusan pekerjaannya sampai dengan lembur, jadi agak sulit untuk menyediakan waktu mengisi di forum ini gitu. Maka sebagai pengurus wajib jadi badalnya gitu. Jadi ini resiko. Jadi badal, pengganti. Namun tidak mengurangi semangat dari Bapak Ibu semua untuk tetap beribadah di bulan Ramadan ini. Saya akan menyampaikan sedikit tentang materi-materi yang sudah sering disampaikan di dalam pembacaan Syarah Arba'in. Ini tentang niat masalahnya, masalah niat. Sebelum kita masalah niat, kita coba evaluasi lagi. Pernahkah kita berniat ke suatu tempat, misalnya terutama ibu-ibu nih, kalau misalnya mau ke pasar, niatnya belanja barang-barang dapur, ya kan, untuk keperluan masak, tapi tidak dicatat, ya kan, tidak dicatat. Atau bapak-bapak juga, ketika belanja sesuatu di tempat-tempat yang dimana dia hobi untuk berbelanja, misalnya kalau yang hobi otomotif atau hobi sepeda, ya kan, dia kemudian pergi ke pasar. Nah, contoh yang sederhananya ibu-ibu lah, karena yang paling sering belanja siapa? Ibu-ibu atau bapak-bapak yang sering belanja? Ibu-ibu yang sering belanja ke pasar. Ketika dia masuk pasar, karena tidak punya catatan, jadi lapar mata nih. Biasanya lapar mata. Wah, ini bagus. Padahal tidak sesuai dengan apa yang akan dia belanjakan. Yang tadinya mau belanja bahan dapur, yang terjadi, wah, belanja pakaian, ya kan? Tiba-tiba, oh, ada kue, makanan enak nih. Akhirnya belanja dapurnya ketinggalan, ya kan? Yang jadi niat utama mau belanja dapur, tapi belanja hal-hal yang tidak direncanakan. Sering begitu nggak, Bu? Sering. Nah, begitu juga dengan niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu bin niyah wa innama likullim manawa, ya kan? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, ya kan? Semua niat itu bergantung, semua amal itu bergantung kepada niat, ya kan? Nah, ketika hijrah seseorang diniatkan karena Allah dan Rasulnya, maka yang dia dapat adalah Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, ya. Ini agak lupa nih. Saya kemarin udah ngapal ini padahal ini, tapi lupa lagi nih. Banyak pikiran ternyata Bapak Ibu. Buka laptop dulu jadinya. Nah. Ternyata ngapal itu susah Bapak Ibu, ya. Apalagi kalau sudah di depan gini, banyak tamunya, udah ngeblank pokoknya. Nah, ini saya bacakan Bapak Ibu ya. Ini kemarin saya udah hafalin, udah saya berulang-ulang, saya hafal, udah hafal. Ternyata agak susah juga ngapalin hadis ya. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya kan?
Ini pakai kacamata lagi nih. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini artinya seperti ini. Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata. Jadi ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan melalui lidah sahabatnya Umar bin Khattab yang disebut dengan Abu Hafs, singa. Nah, julukannya singa padang pasir. Semua amal perbuatan tergantung niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkannya. Jadi setiap orang itu mendapatkan apa yang sesuai dengan yang diniatkannya. Barang siapa berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, awim ro'ati yang kihuha fahijratuhu. Nah, ini ternyata ada hijrah yang karena ingin menikahi seorang wanita. Maka hijrahnya itu untuk apa yang ia tuju. Jadi asbabul wurud dari hadis ini adalah ternyata berkaitan dengan ketika hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah, itu ada seorang sahabat yang berhijrah niatnya ingin menikahi seorang wanita karena ada cem-cemannya dia pada saat itu, pacarnya dia lah kalau nggak salah, pacarnya dia yang ketika masih jahiliyah dulu, ya kan, ikut hijrah bersama dengan Rasulullah ke Madinah, ya kan, ikut hijrah. Namanya Ummu Qais. Ikut hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah disusul sama itu tadi, pacarnya tadi, ya kan? Karena pacarnya meniatkan dirinya untuk hijrah itu ingin menikahi wanita tersebut, Ummu Qais. Gitu. Jadi inilah asbabul wurud kenapa ada hadis masalah niat. Maka setiap kali kita kalau bisa mengevaluasi, mengupgrade niat kita sehari-hari, setiap hari. Setiap hari. Karena banyak sekali bisikan-bisikan, talbis, perangkap-perangkap setan yang selalu menyertai kita di setiap waktu. Misalnya nih ibu-ibu atau bapak-bapak punya kopiah baru atau sarung baru, dia berangkat dari rumah. Niatnya, ya Allah, saya ingin sholat jamaah di masjid. Karena dia pakai sarung baru, hati-hati jalannya. Wah, sarung saya baru. Tulisannya ada di belakang tuh. Biasanya ada warrior, warrior ya. Wadimor, Wadimor. Kok warrior? Ada merek Wadimor tuh. Wah, baru. Ada gajah duduk, gajah sila, gajah ngesot tuh, banyak-banyak tuh. Ya kan? Begitu dia sholat, Allahu Akbar. Niatnya sih nggak ria, nggak ingin menunjukkan barang barunya dia. Tapi ketika dilihat sama orang di belakangnya, itu mengganggu konsentrasi orang di belakang. Baca Wadimor, wah, akhirnya kebaca juga gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, kita coba sembunyikan hal-hal yang seperti itu. Begitu juga mungkin ibu-ibu, ya kan? Ketika dia berangkat dari rumah menggunakan mukenah, ini mukenah baru. Ketika sampai di perjalanan, dilihat tetangganya. Begitu dilihat di tetangganya, nih mukena baru gua nih, mereknya bagus ini, kan gitu. Nah, terbersit niat-niat yang tadinya ikhlas, ya kan? Yang tadinya ikhlas karena Allah, di perjalanan banyak sekali bisikan-bisikan, perangkap-perangkap setan yang kemudian mengganggu pikiran kita. Akhirnya yang tadinya ingin sholat berjamaah di sini di masjid ini dengan ikhlas dan tulus, ternyata ada godaan-godaan lain, ya, ingin menunjukkan sesuatu. Nah, begitu pula
apa yang pernah diceritakan oleh Buya Hamka dalam bukunya. Buya Hamka pernah ditanya ketika beliau ada di Makkah Al-Mukarramah, ya kan? Tiba-tiba ada seorang pemuda bertanya kepada Buya Hamka, "Ya Buya Hamka, kok di Mekah ini ada tempat maksiat? Bukankah ini tanah suci?" Gitu. "Bukankah ini tanah suci? Kok ada tempat maksiat?" Gitu. Kemudian apa jawab Buya Hamka pada saat itu? Bukan terus kemudian nggak mungkin. Tapi jawabannya cukup cerdas dan membuat logika orang itu berpikir. Dia kemudian mengatakan, "Saya pernah ke Las Vegas, tapi tidak pernah bertemu dengan tempat maksiat." Tahu Las Vegas Bapak Ibu? Las Vegas itu dikenal sebagai Sin City, jadi kota dosa, ya kan? Semua bentuk dosa di Las Vegas itu ada. Mau zina, prostitusi, terus judi, macam-macam dosa. Makanya disebut sebagai kota dosa. Orang Amerika sendiri menyatakan itu sebagai tempat kota dosa. Padahal orang Amerika nggak kenal itu dosa itu apa sebenarnya, gitu. Kalau ditanya orang prostitusi itu dosa bukan? Dosa, gitu. Nah, orang Amerika pun tahu orang yang tidak beragama, ya kan? Karena di sana itu lebih banyak orang yang tidak beragama dari yang beragama Kristen. Karena Kristen sudah mulai ditinggalkan Bapak Ibu. Nah, logika inilah yang kemudian mengajak kita untuk berpikir, gitu. Ternyata ada bersitan, ya kan? Ada selayang pandang lah terbersit di pikiran kita, ingin mencoba sesuatu maksiat, dan itu terjadi walaupun di tempat suci Makkah Al-Mukarramah, gitu lah. Nah, makanya para sahabat Rasulullah itu hampir tidak ada yang menetap di Makkah Al-Mukarramah. Itu kota suci. Dalam sebuah riwayat pernah diceritakan bahwa para sahabat kenapa tidak mau tinggal di sana? Karena takut berbuat dosa. Takut berbuat dosa. Karena perbuatan baik saja di sana itu ganjarannya bisa ratusan ribu kelipatannya kebaikan. Ganjaran pahalanya gitu. Ya kan? Kita sholat saja di Makkah Al-Mukarramah itu 100.000 kali lipat pahalanya. Gitu. Nah, begitu juga dengan kalau misalnya kita berbuat maksiat sekecil apapun itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Makanya sahabat Rasulullah itu hampir tidak ada yang meninggal atau menetap di kota Mekah. Rata-rata mereka ada di Madinah, ada di Mesir, ada di Syria, ada di Yaman, bahkan ada yang kuburannya di Cina, ya kan? Sampai seperti itu. Karena apa? Mereka takut tinggal di kota Mekah, takut berbuat dosa. Itu. Nah, ini ada orang yang bertanya tiba-tiba kepada Buya Hamka, dia menuju ke tempat maksiat. Ternyata ada di Makkah Al-Mukarramah itu tempat maksiat itu ada. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini surat Al-Lail, ya, surat Al-Lail ayat ke-5 sampai dengan 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Nah, di sini ada kaitannya. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Jadi ketika orang berbuat baik seperti Buya Hamka menuju ke Las Vegas, karena beliau orang baik,
pikirannya menjadi baik-baik saja dan ketemu dengan hal yang baik-baik gitu. Ketemu dengan hal yang baik-baik. Walaupun itu di tempat kota dosa, kota maksiat di Las Vegas. Nah, berikutnya di ayat ke-8 ini wa amma man bakhila wa amma man bahila wastagna, dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, ya kan? Wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala yang terbaik, ya kan? Dia mendustakan, pahala nggak ada, apa segala macam, pokoknya nggak percaya deh yang kayak gitu-gituan. Nah. Berikutnya adalah fasanu yassiruhu lil usra. Apa? Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran. Jadi sepertinya ada saja jalan untuk menuju kesulitan itu, tempat maksiat itu tadi. Ketika ada terbersit pikirannya tempat maksiat, saya mau ini nyoba-nyoba, bener nggak di kota Mekah ini ada tempat maksiat? Itu serta-merta ada jalan Bapak Ibu yang dimudahkan. Seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Lail ini, ya, ayat yang ke-10. Maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kesukaran itu. Gitu. Gitu. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan kesalahan, terus kemudian kesalahan itu beruntun? Artinya kesalahan itu beruntun. Kok salah mulu ya seharian ini saya? Ya kan? Seperti kalau misalnya istilah dalam ilmu sumber daya manusia itu ada yang namanya butterfly effect. Butterfly effect. Jadi efeknya itu berantai. Ini melakukan ini salah, melakukan ini salah, melakukan ini salah. Nah, secepatnya pada saat itu kita harus bertaubat, ya. Secepatnya, ya. Karena sebaik-baik orang adalah apabila melakukan kesalahan dia segera bertaubat. Nah, itu tadi Bapak Ibu tentang masalah niat. Jadi kaitannya berikutnya, ya kan? Kaitan berikutnya adalah tentang niat baik dan niat buruk. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sampaikan dalam hadis yang ke-37 di hadis Arba'in, ya kan? Kita belajar nih tentang niat baik. Ketika kita melakukan niat baik, ya kan? Semua kebaikan yang dilakukan seorang mukmin, maka ia akan mendapat pahala 10 kali lipat dari kebaikan tersebut. Karena ia tidak hanya sekedar berkeinginan, namun merefleksikan apa yang menjadi keinginannya dalam bentuk konkret, ya kan? Niat untuk berbuat baik saja, itu sudah mendapatkan pahala 1 kebaikan. Kalau dilaksanakan niat baik itu, berlipat ganda kebaikan yang kita peroleh. Itu janji Allah. Barang siapa melakukan amal baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Ini surat Al-An'am ayat 160. Nah, begitu juga dengan perbuatan buruk, niat yang buruk. Ketika kita melakukan niat yang buruk, ya kan? Niat yang buruk, semua perbuatan buruk yang dilakukan seorang akan ditulis adanya 1 keburukan, ditulis 1 keburukan. Dan tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan firman Allah surat Al-An'am ayat 160. Dan barang siapa melakukan perbuatan jahat, maka ia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya oleh Allah. Nah, kalau perbuatan buruk ketika kita punya niat, ya kan, belum dicatat tuh sama Allah. Ya kan? Kita masih niat nih, aduh, ya niat buruk apa sajalah,
niat buruk pokoknya, niat yang kurang baik. Kalau niat baik saja tadi dicatat oleh Allah satu kebaikan, ketika dilaksanakan berlipat ganda menjadi 10 kali kebaikan. Kalau niat buruk, ketika kita berniat itu belum dicatat sama Allah. Belum dicatat sama Allah. Ini hadisnya di sini seperti itu. Ketika dia tidak jadi melaksanakan niat yang tadi itu, niat buruk itu tadi, maka dia diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia melaksanakan niatnya itu tadi, yang tadinya berniat belum dicatat sama Allah, tunggu dulu. Ya kan? Ketika dia melakukan keburukan itu sesuai dengan niatnya, maka langsung dicatat oleh Allah sebagai satu keburukan. Ya kan? Nah, itulah dasar-dasar kenapa kita harus melakukan kebaikan, ya kan? Sementara kebaikan kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan niat buruk yang kita lakukan kalau tidak sampai terjadi itu belum dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau niat itu kita urungkan, mendapat pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa adil Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kira-kira tentang masalah niat. Mari kita sama-sama, termasuk saya sendiri dalam hal ini, untuk selalu meluruskan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dengan niat inilah amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat diterimanya amal, syarat diterimanya amal berdasarkan kajian-kajian atau yang ditulis oleh ulama, yang pertama itu adalah niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi harus niat, Bu. Niat yang kuat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Syarat diterimanya amal. Kemudian yang kedua adalah ittiba. Ittiba itu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Jadi kalau di luar ini, di luar dua hal ini, itu udah bisa dipastikan tidak diterima amal seseorang. Maka kita harus berilmu sebelum kita beramal. Misalnya, niatnya baik. Kalau yang di pantai selatan itu, apa itu kalau naik perahu ada kepala kerbau apa segala macam itu? Larung laut. Istilahnya larung laut ya. Sedekah bumi. Nah, sedekah bumi atau larung laut. Niatnya baik. Niatnya baik, ya kan? Orang itu ingin menyedekahkan apa yang dimilikinya, ya kan? Dengan memotong kepala seekor kerbau, kemudian kepalanya itu dilarung di laut. Niatnya sih baik. Tapi karena tidak ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang itu, maka otomatis amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat sederhana sebenarnya kita beribadah itu, ya kan? Tinggal mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah, cukup. Tinggal kita mengupgrade niat kita, ya kan? Niat kita. Kalau niat ingin dilihat orang lain, otomatis ibadah kita tidak diterima, ya kan? Baik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, terutama saya sendiri dalam hal ini, untuk selalu memperbaharui niat kita agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.